Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 18 November 2024, Pekan Biasa ke-33. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 1, ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan bab 2, ayat 1 sampai dengan 5a. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan segera harus terjadi. Maka ia mengutus malaikatnya untuk menyatakan semuanya kepada Yohanes hambanya. Yohanes telah memberikan kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada, kini, dulu, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus menyertai kalian. Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Dia bersabda, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri rasul, padahal mereka bukan rasul. Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Engkau tetap tabah dan sabar. Engkau menderita sengsara demi namaku dan tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang kau lakukan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 18, ayat 35 sampai dengan 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Yohanes mendapat karunia wahyu Yesus Kristus. Yohanes telah memberikan kesaksian tentang sabda Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus.
yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Dalam bacaan Injil, ketika mendengar berita tentang Yesus, orang buta itu menghampiri dan memohon Yesus untuk menyembuhkan dia. Karena imannya, maka ia sembuh. Untuk sampai kepada Yesus tidak selalu mudah. Mau berubah tidak selalu mudah. Hambatan bisa datang dari diri kita sendiri dan dari luar. Bahkan, seorang buta yang ingin melihat pun harus bekerja keras untuk bisa bertemu Yesus. Ada saja halangan dari orang sekitarnya. Tapi, Yesus selalu punya kontak dengan orang yang merindukannya. Karena iman akan Yesus, si buta bisa melihat. Adakah hambatan yang kita alami ketika ingin bertobat dan memperbaiki diri? Mengapa iman itu penting? Iman merupakan kepercayaan akan Allah. Bukan hanya rasa percaya, melainkan sebuah tanggapan manusia akan cinta kasih Allah. Orang mampu beriman karena bantuan Roh Kudus. Allah menciptakan manusia serupa dengannya. Oleh karena itu, berkat rahmat sakramen pembaptisan, manusia telah dianugerahi oleh Roh Kudus. Mengikuti Allah dan menjalankan sabdanya merupakan jawaban Allah yang mewahyukan diri dan rencananya kepada manusia. Iman menjadi pegangan hidup yang mampu menuntun manusia untuk sampai pada Allah, Sang kebenaran sejati. Oleh karena itu, kebahagiaan sejati hanya dapat dialami ketika manusia mau bertobat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau berkenan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terangilah hati kami dengan cahaya sabda-Mu, agar kami sadar dan segera berbalik kepadamu bila kami mulai menyimpang dari jalan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.